warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan mursyid kita, murabbi arwah kita, Ka'bah hati kita, Abah Ghaus Saifullah Al-Maslul. Yang saya muliakan Abah Jagat sebagai pengasuh pesantren Jagat Arash. Dan saya muliakan Kiai Nafis dan segenap para wakil talqin yang hadirin hadirat, muslimin muslimat, para ikhwan akhwat pengamal tariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih belum meninggalkan tempat dan insya Allah masih dalam pantauan para malaikat, dan masing-masing tentunya merasa sayang untuk meninggalkan tempat ini karena tidak ada tempat yang ditempati untuk berzikir, berkumpul mengingat Allah, kecuali di situ ada beberapa malaikat yang mengabsen dan melaporkan semua kegiatan yang kita laksanakan, dan insya Allah kita termasuk perkumpulan itu. Amin ya rabbal alamin. Suasana adalah suasana rohaniyah. Suasana adalah suasana kegembiraan. Gembira dengan rahmat Allah, gembira dengan fadlullah, keutamaan Allah, pemberian Allah. Di mana-mana umat Islam saat ini, terutama Indonesia, sedang heboh-hebohnya melaksanakan peringatan Maulidin Nabi. Namun di sisi lain ada yang mencaci maki, mengkafirkan, mensyirikkan. Silahkan katakan apa yang mau dikatakan, silahkan kafirkan siapa yang mau dikafirkan. Namun masing-masing kita mempunyai pedoman dan mempunyai dasar dan landasan untuk mengamalkan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Umat Islam yang punya kecenderungan melaksanakan peringatan Maulidin Nabi secara umum dikatakan
sebagai faham atau penganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disaring lagi yang lebih kuat lagi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada kelompok Sufi yang mana mereka itu sifat di dalam mengamalkan ajaran agamanya berdasarkan kecintaan yang lebih dalam. Pelaksanaan peringatan Maulidin Nabi merupakan satu apresiasi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun tidak dikatakan ini hanya sekedar gembira saja, walaupun gembira itu sendiri sebelum ada cinta, gembira saja, bergembira saja dengan peringatan Maulidin Nabi ini, itu sudah merupakan satu poin dari ajaran Islam. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan qul bifadlillahi wa birahmatihi, katakan bifadlillah dengan keutamaan Allah, wa birahmatihi dan rahmat Allah. Artinya kita hidup dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi tanpa kasih sayang Allah maka tidak ada alam semesta. Tanpa kasih sayang Allah kita tidak menjadi manusia. Tanpa kasih sayang Allah kita tidak menjadi orang Islam. Kita tidak menjadi orang Islam. Siapa yang memaksa Allah memberi hidayah kepada kita ketika dilahirkan oleh bapak ibu kita? Tidak ada. Itu merupakan kudrah dan iradah secara mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dikutip dalam ayat tadi, qul bifadlillahi wa birahmatihi, dan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu. Jadi pemberian secara murni, bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dari antara kita sebelum lahir minta. Wong kita belum lahir nggak tahu di mana. Walaupun arwah kita sudah tercipta. Katanya proses penciptaan manusia untuk saat ini sudah proses kesekian kalinya. Pertama merupakan alam arwah, yaitu kita dijadikan rohnya saja, lalu dipilih satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kehendaknya, dimasukkan ke dalam rahim ibu. Itu proses kedua. Kemudian dari rahim ibu kita dikeluarkan ke dunia. Ini proses ketiga. Nah, di proses ketiga ini kita melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberian secara murni, tidak dipaksa oleh siapa-siapa. Makanya ketika seseorang mendapatkan anugerah, apakah itu pangkat di bidang agama, kemudian menjadi rasul, menjadi nabi, menjadi aulia, menjadi mursyid, tidak seorang pun punya hak untuk hasud. Orang yang hasud kepada pemberian yang telah ditetapkan oleh Allah bukan kepada dia, tapi dia su'ul adab kepada zat yang menentukan anugerah itu sendiri. Karena hidup adalah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa apa saja, itu sama sekali tidak boleh. Makanya Nabi mengatakan al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Sifat hasud, sifat iri, sifat dengki terhadap seorang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menurut bahasa beliau yang sering kami dengarkan, tidak ada sesuatu yang secara kebetulan. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semuanya melalui proses takdir, dan takdir itu melalui iradah. Iradah itu melalui masyiah, ketentuan, dan ketentuan itu adalah kehendak yang maha kuasa. Jadi apa yang terjadi, jangankan merupakan seorang menjadi pemimpin, orang berpindah dari tempatnya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kembali kepada bonus, kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Lalu menyikapi rahmat dan keutamaan ini bagaimana? Bagaimana sikap kita? Ya, kita harus bergembira. Nah, bergembira ya tentunya banyak macamnya.
Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, dan gembira di sini itu lebih utama daripada harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir dan yang tidak ada artinya. Karena betapapun orang kafir menguasai dunia, itu tidak bisa dibandingkan dengan seorang Islam yang hidupnya gembel. Pernah seorang sahabat ada di depan Nabi, ketika di depan Nabi ada orang Quraisy, kafir Quraisy, pakaiannya luar biasa, pakai kancing emas dan kainnya sutra, lalu lewat. Si orang Islam ini kagum melihatnya, lalu ditepuk oleh Rasulullah. Itu tidak ada artinya di akhirat. Nabi mengatakan, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Yang dimaksud ad-dunya sijnul mu'minin, orang mukmin di dunia, orang mukmin di dunia walaupun sudah berbahagia sampai pada puncaknya, lalu dibanding dengan kebahagiaan di akhirat nanti, seakan-akan hidup di dunia itu seperti di dalam bui. Sebaliknya orang kafir betapapun menderitanya, kalau sudah dibanding dengan penderitaan di akhirat, itu seperti di dunia, seperti di surga. Artinya apa yang dimiliki oleh orang kafir, apa yang dinikmati oleh orang kafir, sama sekali tidak ada artinya. Sehingga kita harus bersyukur dengan iman saja, sudah cukup untuk berbahagia selama-lamanya. Apalagi di atas keimanan masih banyak bonus-bonus yang lain. Subhanallah, subhanallah. Di dalam Al-Quran dikatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sesungguhnya orang kafir, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, lalu mereka itu meninggal dalam keadaan kafir. Lain kalau masih belum meninggal sudah mengucapkan kalimat syahadat, lain ceritanya. Ini masuk dalam kategori man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia kalimat la ilaha illallah, walaupun sebelumnya dia sudah melakukan kekafiran, menyerang Islam, membunuh orang Islam, di zaman Rasulullah itu banyak seperti itu, pada akhirnya mengucapkan kalimat syahadat, dakhalal jannah, pasti orang itu masuk surga. Nah, tetapi kalau orang kafir itu belum sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai meninggal, nah ini yang tidak ada ampunannya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, orang-orang seperti itu besok di hari kiamat, jangankan hanya minta ampun, jangankan hanya menjerit, jangankan hanya menangis dengan air mata darah, dengan tebusan emas sebesar bumi, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dunia jangankan orang punya sedekah sebesar dunia, separuh kurma saja ini cukup untuk melepaskan diri, mengamankan dirinya dari api neraka. Nabi mengatakan, ittaqun nara walau bisyaqqi tamrati. Lindungilah dirimu dari api neraka walau sekedar bersedekah dengan separuh kurma. Subhanallah, subhanallah. Ketika kita mempunyai iman, sedekah yang kecil menjadi besar. Tapi ketika kita tidak mempunyai iman, sedekah besar tidak ada artinya. Subhanallah. Nah, disinilah perintah untuk bergembira itu pas untuk kita, karena kita sekalian masih tetap dalam keadaan iman dan Islam. Lebih dari itu, ya, kita masih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang ini maaf di Bondoso ada pasukan yang namanya GAS, Gerakan Anti Salawat. Ini ada lagi pasukan yang namanya GAI, Gerakan Anti Yasinan. Ada lagi GAT,
gerakan anti tahlilan. Semua amaliyah kita dianggap syirik. Semua yang kita lakukan, ya baca salawat lah, baca burdah lah, berqasidah lah, semua itu amalan-amalan yang sama sekali tidak menyampaikan kita kepada Allah katanya. Lalu bagaimana menurut pakar kita, menurut ulama kita, bagaimana dengan acara Maulidin Nabi ini? Apakah kita setuju kalau ini dikatakan bid'ah? Bahwa di dalam hadis Nabi mengatakan inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda atau wa khairal hadyi hadyu Muhammad wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya omongan yang paling benar itu tidak ada selain kitab Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus meyakini akan kebenarannya. Terutama Al-Qur'anul Karim dari awal sampai akhir itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kurang dan tidak ada lebih. Jangan coba-coba nambah atau ngurangi. Itu sudah dicoba oleh orang kafir. Dicoba oleh orang kafir. Ada di Quran titiknya, tapi setelah dibaca oleh orang-orang yang ahli baca Al-Quran, hafizul Quran, oh ketahuan ini kurang titiknya ini. Ini kurang titiknya. Ada satu kalimat, satu huruf dihilangkan. Katanya di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan bahwa orang yang meyakini sebagai Islam, orang yang meyakini Islam sebagai agamanya, sebagai agamanya, maka orang ini orang yang paling diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ayatnya, Pak. Wa may yabtaghil, orang yang menghendaki Islam selain Islam sebagai agamanya, orang yang menghendaki Islam selain Islam sebagai agamanya, maka ini tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ada Al-Qur'an cetakan luar negeri. Jadi bikin persis dengan tulisan Indonesia. Al-Qur'an Indonesia yang lain beda. Tulisnya persis. Lalu pada ayat ini dibuang satu huruf saja. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Itu tulisan yang sebenarnya. Kemudian cetakan yang dari luar negeri diselundupkan, tidak tahu lewat mana, dijual di pasar-pasar, dibuang lafal ghairanya, sehingga menjadi wa may yabtaghil islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Lafal aslinya wa may yabtaghi ghairal islam, barang siapa menghendaki selain Islam dinan agamanya, fala yuqbala minhu, maka tidak sama sekali akan diterima oleh Allah. Kemudian dihilangkan ghairahnya menjadi barang siapa menghendaki Islam sebagai agama, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau yang baca ini orang-orang Bondoso, ya enak-enak aja. Malah korinya malah tambah asik. Kok tambah enak ya? Lebih pendek. Lebih pendek, nggak pakai ghairah lagi. Wa may yabtaghil islam dinan falan yuqbala min. Subhanallah, subhanallah. Jangan coba-coba. Al-Qur'an ya kalamullah ini memang sudah ada jaminan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa ucapan yang paling benar adalah Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana diuraikan tadi bahwa kenyataannya sains modern ini sama sekali tidak ada yang menyimpang dari Al-Qur'anul Karim. Tidak ada yang menyimpang. Sampai ada sebuah buku yang namanya Ikhtiraa'atul Asliyah Fima Akhbarahu Khairul Bariyah. Penemuan-penemuan modern
ya, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik lewat ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada seorang pelaut dari Belanda. Ini menjalani tugas sebagai pelaut 45 tahun. Dan dia menemukan sebuah penemuan di laut sana. Menurut dia tidak ada yang tahu kecuali saya. Ini sesuai dengan pengalaman, dengan lamanya dia sebagai pelaut. Apa yang dia temukan? Yang dia temukan bahwa di dalam laut itu masih ada ombak di samping ombak yang ada di atas. Dia temukan seperti itu. Dia bangga dengan penemuan itu. Pada suatu saat dia berlabuh di Jeddah sekian bulan, kemudian waktu berlabuh itu dia gunakan untuk keliling-keliling. Terus dia tertarik dengan sebuah buku yang judulnya Al-Islamu Yatahadda. Islam menentang. Islam menentang. Dia baca dengan bahasa Inggris. Tahu-tahu ada ayatnya. Kagum dia. Ayatnya, au kadhulumatin fi bahrin lujjin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab. Hatinya orang kafir, gelapnya hati orang kafir itu seperti gelapnya lautan. Yang di dalam laut itu ada ombak, di atasnya lagi ada ombak, di atasnya ada ombak, lalu di atasnya masih ada awan hitam. Itu gelapnya hati orang kafir. Dia kagum, loh, saya kira penemuan ombak dalam laut itu cuma saya. Ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Akhirnya dicari pengarangnya. Ini siapa nih pengarang? Akhirnya masuk Islam. Subhanallah. Subhanallah. Inna asdaqal hadithi kitabullah. Bahwa sungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak bukti-bukti yang lain tentang kebenaran Al-Quran. Wa khairal huda huda Muhammad, atau khairal haji haji Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Wa syarral umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Nah sekarang, apakah maulid Nabi ini termasuk perkara yang diada-adakan sehingga orang yang melakukan termasuk orang yang mengada-ada, dan ini layak untuk dijadikan orang dianggap sebagai orang musyrik atau orang ahli bid'ah? Silahkan anda yang tidak setuju dengan acara maulidin Nabi. Namun kami juga mempunyai dalil dalam melaksanakan peringatan maulidin Nabi. Dalil pertama, ketika Rasulullah SAW dilahirkan, lalu paman Nabi namanya pakai Sayyidina atau gimana ini? Sayyidina Abu Lahab. Paman Nabi yang namanya Abu Lahab ya. Abu Lahab ya semua orang tahu. Ada surat khusus tentang Abu Lahab yang menyatakan kepatenan kafirnya Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Abu Lahab sudah gak ada yang meragukan lagi tentang kekafirannya. Tapi sebelum dia menjadi kafir dan sebelum dia itu menentang Rasulullah, pernah terjadi peristiwa besar dalam sejarahnya, yaitu ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Lalu yang mengetahui tidak langsung Abu Lahab, tapi budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah ini ketika melihat wajah Rasulullah berseri-seri, kagum dia. Dan dia kepingin segera menyampaikan informasi ini kepada majikannya yang namanya Abu Lahab. Langsung lari. Ya Abu Lahab, ya Abu Lahab, telah lahir ponakanmu dari Sayyid Abdullah. Ya belum dikasih nama. Tampan sekali, wajah yang berseri-seri. Hanya Abu Lahab dengan informasi ini merasa bergembira, kepingin lihat di mana sekarang, ditunjukkan. Masya Allah. Kalau saya bilang Masya Allah. Kalau Abu Lahab tidak tahu bilang Masya siapa. Kalau saya bilang Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Abu Lahab tidak bisa ngomong Masya Allah,
tidak bisa ngomong tabarakallah. Bisanya dia hanya memberikan bonus kepada orang yang menyampaikan informasi yang namanya Suwaibah. Maaf, perbudakan itu adalah manusia yang dibeli, manusia yang menjual dirinya atau manusia dijual oleh orang lain karena ada kaitan sesuatu. Dan ini tidak mudah dimerdekakan karena belinya dengan uang yang cukup banyak. Saking gembiranya Abu Lahab, Suwaibah langsung dimerdekakan. Lepas kamu dari perbudakan. Waduh, jingkrak-jingkrak Suwaibah ini. Nah, ini dibukukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam hadis Bukhari dikatakan bahwa Abu Lahab, maaf, kitab Bukhari ini merupakan kitab yang paling sahih. Ya, kitab Bukhari, kitab standarnya umat Islam. Jadi apa yang kita lakukan, ya mengenai zikir lah, mengenai sholawat lah, ada di kitab Bukhari semuanya. Hanya ada yang dijelaskan secara gamblang, ada yang masih perlu takwilan dan lain sebagainya. Nah, di dalam kitab Bukhari ini diterangkan bahwa Abu Lahab mendapatkan keringanan dari api neraka setiap hari Senin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena dia merasa bergembira dengan lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan kita yang sehari-hari sama Abah, sehari-hari dengan manakiban, sehari-hari kita dengan zikiran, dan dalam zikir itu ada salawat. Subhanallah, subhanallah. Ya tinggal tanya sama Abah nanti. Tinggal tanya bagaimana jawabannya. Subhanallah. Apalagi Rasulullah SAW ini sebagai penutup, masih ada Kiai Evan sebagai penutup, di dalam Al-Quran ada surah yang namanya surah Ad-Duha. Di dalam surat Ad-Duha itu ada kalimat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini lepas dari kegembiraan kita terhadap lahirnya baginda. Ini merupakan tanggung jawab baginda Rasulullah SAW kepada kita, baik yang taat atau yang tidak taat. Ketika turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sungguh Tuhanmu akan memberikan kepadamu pemberian-pemberian sehingga kamu merasa puas. Lain tawaran Allah kepada Rasulullah dan tawaran atau pemberian Allah kepada nabi-nabi yang lain. Kalau kepada nabi-nabi yang lain cukup minta satu kasih satu, jangan minta lagi, stop sudah. Tapi kalau kepada baginda Rasulullah SAW, kamu minta apa sampai kamu puas, silakan minta. Allah, kalau Haji Maksum dikasih tawaran begitu, minta kebun ya Rabb, minta ini ya Rabb, minta toko ya Rabb, minta segala macam ya Rabb. Tapi Rasulullah SAW ketika turun ayat ini tidak terfikirkan nasib kita di dunia, tidak terfikirkan pribadinya, tidak terfikirkan keluarganya, tidak terfikirkan istrinya. Yang difikirkan adalah umatnya dengan mengangkat tangan mengatakan wallahi la arda, wallahi la arda, wallahi la arda, wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah saya tidak ridha, demi Allah saya tidak ridha, demi Allah saya tidak ridha kalau di neraka itu ada satu dari umat saya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rasanya ini aja cukup untuk menggembirakan kita, dan kita selalu bersenandung memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.